إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Mari ambil bagian dalam dakwah yang mulia ini dengan cara menjadi donatur tetap Surau TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amal mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlah wa anta tajallu hazna idza syi'ta sahla. Wa muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang al-istidzan, minta izin. Kita sudah pelajari kemarin bahwa ulama sudah sepakat bahwa minta izin untuk kita masuk dalam sebuah rumah itu disyariatkan. Dalil-dalil atas ini ada dalam Al-Quran, Sunnah, serta ijma' ummah. Sunnahnya adalah mengucapkan salam, kemudian dan minta izin 3 kali. Cuma terjadi perbedaan pandang ulama, apakah salam dahulu, kemudian minta izin, atau minta izin dahulu, kemudian baru salam. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Kita ambil hadis berikutnya, hadis 5593. Haddatsana Abu Tahir qala akhbarana Abdullah bin Wahb qala haddatsani Amr bin al-Harith an Bukair bin Ashaj anna Busra bin Sa'id haddatha annahu sami'a Aba Sa'id al-Khudri yaqulu kunna fi majlisin 'inda Ubay bin Ka'ab فأتى أبو موسى الأشعري مغضبا حتى وقف فقال أنشدكم الله هل سمع أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان 3 فإن أذن لك وإلا فارجع قال أبي وما ذاك قال استأذنت على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمسي 3 مرات فلم يؤذن لي فرجعت ثم جئته اليوم فدخلت عليه فأخبرته أني جئت أمسي فسلمت 3 ثم انصرفت قال قد سمعناك ونحن حينئذ على شغل فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك قال استأذنت كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا فقال أبي بن كعب والله لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا قم يا أبا سعيد فقمت حتى أتيت عمر فقلت قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. Dengan sanadnya kepada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, dahulu kita atau kami sedang duduk di sisi Ubay bin Ka'ab. Ya, di majelisnya Ubay bin Ka'ab. Yani beberapa orang termasuk Abi Sa'id Al-Khudri duduk bersama-sama Ubay bin Ka'ab. Fa'ata Abu Musa Ash'ari mughdaban hatta waqaf. Tahu-tahunya Abu Musa Ash'ari datang dalam keadaan
cemas, seperti dia dimarahi. Waqaf, hatta waqaf, sampai dia berhenti berdiri di majelis itu. Faqal, lalu dia mengatakan, anshudukumullah, aku memohon kepada kalian atas Allah, yakni aku bersumpah atas nama Allah. Permohonan dia. Ya. Hal sami'a ahdun minkum Rasulullah yaqul, apakah ada seseorang di antara kalian yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-isti'dzanu thalathun, minta izin itu 3 kali. Fa in udhina lak wa illa farji', jika engkau diizinkan, kalau tidak kembalilah. Qala Ubay, lalu Ubay bertanya, wa ma dzak, apa yang terjadi? Ya, apa dengan itu? Ya, apa itu? Qala ista'adzantu ala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an amsi 3 marrat. Kemarin, amsi berbeda dengan al-ams. Kalau pakai alif lam itu masa yang lampau. Kalau amsi tanpa alif lam itu kemarin. Kemarin saya minta izin kepada Umar 3 kali. Falam yu'dhan li faraja'at. Tapi aku tidak diberi izin. Lalu aku pulang. Tsumma ji'tu al-yawm fadakhaltu alaih. Pada hari ini aku datang kepada beliau dan aku bertemu dengan beliau. Fa akhbartuhu, aku beritahukan kepadanya, anni ji'tu amsi fasalamtu 3, bahwa kemarin saya datang dan saya mengucapkan salam 3 kali. Tsumma saraf. Kemudian saya balik. Qala qad sami'naka wa nahnu hinaidzin 'ala syur. Kata Umar, kami dengar salammu, tapi kami pada saat itu sedang sibuk. Jadi enggak sempat dia menjawab gitu ya. Falau masta'adzanta hatta yu'dzana lak. Kenapa kok tidak minta izin terus? Ya, sampaikan lagi gitu. Sampai kami beri izin kamu. Jadi 3 kali salam itu dengar dari dalam, karena dalam kesibukan tidak bisa menjawabnya. Ya, jadi Umar mengatakan, ya, tidakkah kamu minta izin sampai diberikan izin? Kok enggak terus saja minta? Qala ista'dzantu, aku telah minta izin. Kama sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang aku dengar dari Rasulullah. Jadi maksudnya dia sudah minta izin 3 kali. Karena Rasulullah ya minta izin 3 kali. Siapa yang minta izin 3 kali, kalau diizinkan, kalau tidak ya pulang gitu. Jadi sebatas apa yang dia dengar dari Rasulullah, izinnya cuma 3 kali, dia pulang. Kalau Umar mengatakan terus saja sampai diizinkan gitu ya. Apa kata Umar? Umar mengatakan, fa wallahi, maka demi Allah, la uji'anna dhahraka wa batnak, aku pukul perut dan punggungmu. Au la ta'tiyanna biman yashhadu laka 'ala hadha. Atau kalau tidak, datangkan saksi yang bisa memberikan persaksianmu terhadap apa yang engkau katakan. yakni tentang Abu Musa Asy'ari, ya, minta Abu Musa Asy'ari mengatakan dia lakukan ini adalah dasarnya dari apa yang telah dia dengar dari Rasulullah. Perkataan Umar kepada Abi Musa yang sebelumnya juga dikatakan aqim alaihil bayyinah, buktikan, ada saksi enggak? Itu kemarin sudah kita sebut, bukan maknanya walaysa makna raddu khabar wahid min haitsu khabar wahid.
bukan dalam rangka menolak berita satu orang. Karena ini dibawa oleh Abu Musa Asy'ari saja. Walakin akan tetapi khafa Umaru musara'atan nasi ilal qawli 'ala nabi. Umar khawatir orang-orang akan terlalu tergesa-gesa menisbatkan perkataan itu kepada Nabi. Ya, sebagaimana kita sebutkan patang, seketik-ketik, "Aku sunnah mereka," gitu. Itu semua sunnah mereka. Nabi mengecek kita. Pastikan dulu. Ya. Hatta yaqula alaihi ba'd al-mubtadi'ina aw al-kadzabina aw al-munafiqina wa nahwihim ma lam yaqul. Sampai-sampai ada sebagian ahli bid'ah, pembohong, munafik, ya, mengatakan apa yang belum atau tidak dikatakan oleh Rasulullah. Jadi Umar melihat, wah ini berbahaya nih. Maka Umar mengambil sikap tegas pada saat itu. Wa anna kulla man waqa'at lahu qadhiyah wada'a fiha hadithan 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa setiap orang yang punya kejadian, punya kasus, dia buat sebuah hadis yang dia sandarkan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah dalam hal ini yang berbuat-buat hadis ini? Man hadatha anni hadithan. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berbohong atas nama diriku dengan sengaja. Ya, ini sudah pasti, ini enggak ada ucapan Rasul. Lalu katakan, ini berkata Rasul. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Hendaklah dia siapkan tempat duduknya dalam api neraka. Atau dari api neraka. Ini ancaman yang besar. Juga Nabi SAW bersabda, hadis dikeluarkan oleh Imam. Hadis tadi hadis mutawatir ya. Hadis juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man hadatha anni hadithan yura annahu kadhib fahuwa ahadul kadhibin. Siapa yang menyampaikan hadis dariku yang dipandang bohong, yakni yura annahu kadhib, sebagai ulama mengatakan yang belum pasti keabsahannya dari Nabi, maka dia adalah salah satu di antara pembohong-pembohong. Maka ini menunjukkan kepada kita ketika kita mengucapkan hadis atas nama Nabi SAW, minimal kita pastikan ini hadis Nabi atau tidak. Jadi Umar melihat perlu ada selektif, kehati-hatian. Jangan dibikin longgar sehingga siapa punya kejadian, ya, lalu dia menyandarkan apa yang dia buat pribadi kepada Rasulullah SAW. Fa'arada saddal bab khawfan min ghairi Abi Musa, la syakkan fi riwayat Abi Musa. Umar pengen menutup pintu, ya, gara-gara khawatir kepada selain Abi Musa. Abu Musa ini alhamdulillah ini bukan ragu atas riwayatnya Abu Musa, tapi mau bikin sebuah pelajaran untuk umum semuanya. Ada orang menuduh kepada Umar bahwasanya Umar meragukan riwayat Abi Musa. Enggak. Tapi Umar pengen membuat sebuah pembelajaran. Wa innahu 'inda Umar
ajallu min ayyadunna bihi an yuhadditha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul. Karena Abu Musa menurut Umar adalah orang yang tidak mungkin atau tidak mungkin disangkakan kepadanya bahwa dia mengucapkan perkataan yang tidak diucapkan oleh Nabi. Bal arada zajara ghairihi bitariqihi. Tapi maksud dari Umar adalah bagaimana Umar mencegah orang lain melalui atau perantara Abi Musa Asy'ari. Jadi kasus dengan Abu Musa Asy'ari, dia bikin sebuah itu ada pelajaran bagi yang lain. Fa inna man duna Abi Musa idza ra'a hadhihi al-qadhiyyah aw balaghathu wa kana fi qalbihi maradun aw arada wad'a hadithin khafa min mithli qadiyati Abi Musa. Karena orang yang derajatnya di bawah dari Abi Musa, apabila dia melihat sebuah kejadian atau sampai berita sebuah kejadian kepadanya, sementara di hatinya ada sesuatu, ada penyakit, ya, atau dia pengen membuat hadis palsu, maka khawatir Umar dari kejadian seperti yang terjadi sama Abi Musa Asy'ari. Dia datang, lalu dia pulang. Itu kan sebuah kejadian itu. Lalu dia pengen mendalihkan atau memperkuat sikap dia, disandarkannya kepada Rasulullah SAW. Seperti orang ketika kisah para ulama tentang hadis-hadis palsu ini, ya, dia melihat ada raja, para khalifah suka main balam, main burung balam, ya, atau merpati. Lalu untuk supaya senang hati khalifah, datangin sebuah hadis. Ya, kalau ucapan manusia saja kan nggak ada nilainya gitu loh. Tapi ketika disandarkan kepada Nabi, menjadi, ya berarti ada juga nih agak gitu. Nah ini setiap kasus nanti bilang, ini Nabi mengatakan ini, Nabi mengatakan ini. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab. Famtana'a min wad'il hadithi wal musara'ati ila riwayati bighairi yaqinin. Ya, agar mencegah dari membuat hadis atau bergegas atau apa istilahnya, ya, terlalu gegopoh untuk meriwayatkan hadis yang belum diyakini itu adalah hadis dari Nabi SAW. Wa mimma yadullu ala anna Umar lam yarudda khabar Abi Musa likaunihi khabar wahid لأنه طلب منه إخبار رجل آخر حتى يعمل بالحديث ومعلوم أن خبر الاثنين خبر واحد. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Umar tidaklah menolak berita atau hadis Abi Musa itu karena dia adalah hadis ahad, hadis ini diberikan atau disampaikan oleh satu orang, bahwasanya beliau meminta dari Abu Musa untuk memberitahukan adanya orang lain yang meriwayatkan hadis yang sama sehingga bisa hadisnya diamalkan. Perlu diketahui bahwa
riwayat dua orang pun itu namanya hadis ahad. Hadis ahad atau khabar wahid. Jadi hadis secara periwayatannya sampai kepada kita terbagi kepada dua. Hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan setiap level dari periwayatan itu oleh perawi yang jumlahnya banyak. Yang mustahil mereka berbohong atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik disengaja maupun ketidaksengajaan. Ya, di mana riwayat mereka disandarkan kepada panca indera. Ini hadis mutawatir. Jumlahnya jumlah yang mustahil mereka bisa sepakat. Adapun yang kedua adalah hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi di bawah dari jumlah hadis mutawatir. Belum sampai sejumlah hadis mutawatir. Dan itu pun terbagi kepada 3. Dinamakan dengan hadis masyhur, hadis aziz, hadis gharib. Hadis masyhur yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih. Ya, minimal satu level itu 3 orang. Atau lebih yang belum sampai kepada tingkat mutawatir. Adapun hadis aziz adalah salah satu di levelnya ada 2 orang perawi. Adapun hadis gharib di salah satu levelnya ada 1 orang perawi. Apabila hadis ini memiliki 5 kriteria keabsahan hadis, maka hadisnya sahih. Apa yang 5 itu? Yang pertama, sanadnya menyambung. Ya, dari rawi ke rawi berikutnya sampai kepada Rasulullah SAW. Dari sanad ke sanad berikutnya sampai kepada Rasulullah. Yang kedua, perawinya agamanya lurus, adil. Yang ketiga, perawinya punya intelektual yang baik, dhabit namanya. Di mana dia bisa meriwayatkan hadis itu seperti yang dia dengar. Dia bisa menjaga keabsahan hadisnya. Jadi yang pertama, karakter pada dirinya, keagamaannya, dia agamanya baik, bertakwanya, lurus agamanya. Yang kedua, secara intelektual dia, bahwa dia kuat, boleh jadi hafalannya, sehingga dia tidak menambah pada hadis, tidak mengurang-ngurangi hadis, atau di dalam dia mencatat lebih jeli, detail, sehingga ketika dia meriwayatkan hadis itu tidak ada kurangnya dari apa yang dia dengar di awal pertama. Udah berapa tadi? Ada 3. Yang keempat, riwayatnya tidak menyelisihi riwayat orang banyak yang lebih kuat darinya. Artinya riwayat tidak aneh. Contoh awak banyak, ada 1 orang, ya, kita sudah tahu bahwasanya setiap pagi adalah mempelajari Sahih Muslim. Ada 1 orang, tiba kita pagi hari Selasa belajar Sahih Bukhari. Nah, berarti riwayat dia menyelisihi riwayat orang banyak.
Berarti ini aneh nih orang. Gitu. Jadi syarat yang keempat, riwayatnya tidak menyelisihi riwayat orang yang lebih kuat atau yang lebih banyak. Yang kelima, di dalam riwayatnya tidak ada cacat yang bisa menyebabkan riwayatnya ditinggalkan. Nah, apabila hadis ini memenuhi 5 kriteria ini, maka hadisnya hadis yang sahih. Baik diriwayatkan oleh 1 orang, atau 2 orang, atau 3 orang. Di antara bukti hadis yang sahih, yang walaupun diriwayatkan oleh 1 orang, ada hadis innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal itu tergantung dengan niatnya. Hadis pertama yang dicantumkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Itu adalah riwayat dari Umarnya, dari yang pertama Umar meriwayatkan dari Rasulullah. Dari Umar hanya diriwayatkan oleh Al-Alqamah. Kemudian oleh An-Nakhai. Kemudian Yahya Al-Ansari. Setelah itu baru diriwayatkan oleh banyak orang. Kalau kita lihat satu persatu, yang pertama, kedua, level setelah Umar 1 orang cuma. Setelah itu 1 orang lagi, setelah 1 orang lagi. Itu baru banyak. Dan sepakat ulama menerima hadis ini. Kalau yang pandang itu adalah hadis diberitahu, diriwayatkan oleh 1 orang, lalu menjadi hadisnya lemah, tentu sudah ditinggalkan oleh Imam Bukhari dan ulama-ulama yang lainnya. Baik. Wa kadza ma zada hatta yablugh tawatur. Begitu juga riwayat lebih dari 2 orang juga adalah hadis ahad sampai jumlahnya yang banyak sampai batas mutawatir. Fama lam yablugh tawatur fahuwa khabar wahid. Setiap riwayat yang belum sampai jumlah perawinya sejumlah hadis mutawatir, maka dia adalah khabar wahid atau hadis ahad. Wa mimma yu'ayyiduhu aidan ma dzakara Muslim fi riwayatil akhirah min qadiyati Abi Musa hadha anna Ubay radhiyallahu ta'ala an qala ya Ibnu Khattab fala takunanna 'adzaban 'ala ashabi Rasulillah. Hal yang bisa memperkuat bahwasanya Umar bukan menolak hadis Abi Musa, bukan juga menolak khabar ahad, ya, adalah perkataan Ubay bin Ka'ab kepada Umar bin Khattab dengan mengatakan, wahai putra Khattab, jangan sekali-kali engkau menjadi menyiksa, ya, sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Faqal, lalu Umar menanggapi, subhanallah, ya, maha suci Allah. Innama sami'tu syai'an fa'ahbabtu an atathabbat. Saya mendengar sesuatu, pengen selektif, pengen meng-cross check kembali apa memang benar ini. Nah, gitu aja. Karena singgap kehati-hatian. Jadi Umar bukanlah menolak hadisnya sahabat, tidak. Tapi dia pengen keselektifan dan pengen jangan ada orang di setelahnya melakukan hal yang demikian. Maka Umar radhiyallahu ta'ala an luar biasa, ya. Malahan Umar pernah melarang Abu Hurairah meriwayatkan hadis. Ya. Kenapa? Karena ingin beliau dengan ketajaman firasat beliau, ya, beliau tidak pengen ada sikap bermudah-mudah. Walaupun itu semuanya adalah manfi, ya,
ditepis dari para sahabat karena seluruh sahabat itu udul. Seluruh sahabat itu terpercaya. Tidak ada sahabat yang berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kita juga perlu hati-hati ketika kita berbicara, diskusi dengan kawan misalkan. Lalu kita katakan, oh kok ada sunnahnya kemah? Oh Nabi kok mengatakan, pastikan dulu. Ya, pastikan dulu bahwasanya apa memang iya itu ada hadisnya. Ketika dulu, oh iya, kamu pernah membaca, tapi tidak hadir dengan maknanya, dengan lafaznya. Ya, maka oleh karena itu keselektifan ini yang perlu kita kehati-hatian. Ya, sikap kita untuk lebih baik lagi di dalam menyampaikan hadis dan mengamalkannya. Begitu juga kita melaksanakannya. Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amal yang tidak ada dasarnya dari agama ini, maka amal itu tertolak. Itulah yang selalu kita tekankan pada diri kita masing-masing dan pada kajian-kajian kita, keselektifan itu. Tidak semua hadis yang bisa dipegang, karena hadis itu ya perlu ditinjau kembali. Ya, maka tidak pula jangan sikap lawan. Banyak hadis yang palsu. Kalau gitu gini aja deh, tidak usahlah kita pakai hadis. Al-Quran saja langsung, itu tidak bisa. Ya kalau gitu gimana kita mau sholat? Ya, maka atau kita membatasi bahwasanya hadisnya Bukhari Muslim saja, juga tidak. Karena hadis-hadis yang sahih tidaklah hanya yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, akan tetapi ulama dan umat telah sepakat menerima bahwa apa yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu adalah sah, diterima. Namun bukan ini saja hadis yang sahih. Ada lagi banyak hadis-hadis yang lain dan ulama sudah mengumpulkannya di dalam buku-buku mereka, kitab-kitab hadis mereka. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.